damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tanggal 1 Januari 2021 tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6 dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Khotbah awal tahun 2021, topik tema Allah sumber berkat. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh anggota jemaat HKBP baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, resort-resort, jemaat-jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisan dan non-tahbisan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, horas, horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersuka cita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang terkasih selama tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya bagi segenap umat manusia. Sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Dan saat ini pemerintah sedang berusaha menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga yang menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat AKBP tetap setia menjalankan 4M ini dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun kita sering bertanya,
Bagaimanakah kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, kita juga akan bertanya, bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai di tingkat pusat, distrik, resort, jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini? Mungkin masih banyak pertanyaan lain di benak kita. Di tengah-tengah ragam pertanyaan itu, firman Allah yang menyapa kita pada awal tahun hari ini bukanlah sederet pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman-Nya kepada kita adalah kata-kata berkat, pasu-pasu. Tatkala kita menghadapkan wajah kita kepada Dia di dalam doa, kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat. Oleh sebab itu, firman ini membuat hati kita menjadi teguh, gembira, dan percaya untuk melangkah di tahun 2021 ini. Sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu, itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui Harun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja HKBP. Gereja milik Kristus yang didirikannya lebih 159 tahun yang lalu, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta. Demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah kita mendengar, merenungkan, menerima, mengamini dan percayakan firman berkat ini, tentulah hati kita menjadi gembira. Jiwa kita dikuatkan, bertambah energi dan semangat kita, serta menjadi lebih ringan dan lincah langkah-langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun agar lebih jelas dan terang betapa kita hari ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Yang pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab kita arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh-utuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif. Kata berkat meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, dan kesehatan. Namun selain dari yang tertulis di sini, berkat-berkat Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terimalah berkat-berkat-Nya itu, syukuri dan pujilah Dia. Kedua, Tuhan melindungi kita melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak. Allah melindungi kita melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita.
Allah melindungi kita menjalani tahun ini. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah melindungi kita. Terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, artinya Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hatinya melalui kehadirannya sendiri. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajahnya. Kata menyinari dengan wajahnya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itulah Dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan. Tentu saja selama kita hidup di dunia, kita tidak akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita. Dia juga lah yang kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi dalam hidup ini. Keempat, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan. Namun hari ini ditegaskan Dia mengasihi kita. Tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihi. Kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan wajah di sini menunjukkan bahwa Dia ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajah-Nya dari kita, maka susahlah hidup kita. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Keenam, Tuhan memberi damai sejahtera pada kita. Inilah keselamatan yang utuh, lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemelaratan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah, karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja, dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah, menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya, sinar wajah-Nya, dan belas kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman. Sebab di sanalah berkat-Nya disampaikan melalui para hamba-Nya. Janganlah berhenti untuk beribadah kepada-Nya, meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online. Dan di sana pun kita menerima berkat Tuhan melalui para hamba-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa. Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa memberkati kami, umat-Mu, anggota jemaat-Mu, KYP Serpong. Kau berkati mereka Tuhan untuk menjalani hari-hari mereka di tahun 2021 ini. Mungkin ada banyak tantangan, pergumulan, godaan, penderitaan. Tetapi Tuhan mampukan setiap orang, setiap pribadi, setiap anggota jemaat untuk tetap kuat, tabah, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati Tuhan seluruh anggota keluarga. Kau berkati senantiasa setiap majelis dan program-program pelayanan yang akan dilaksanakan di gereja-Mu Tuhan. Supaya semuanya itu Tuhan menjadi sukacita bagi anggota jemaat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita melalui kiris dan kita memuji Tuhan. I saw